Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello, jumpa lagi dengan Bu Catur di video pembelajaran matematika sekolah dasar. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan suatu bilangan itu ganjil atau genap. Mengapa kita perlu mempelajari ini? Ya, dalam kehidupan kita kadang ini sangat perlu. Misalnya, kita sedang membuat KTP. Nah, fotonya itu kan kadang harus backgroundnya untuk yang tahun lahirnya genap, backgroundnya misalnya biru, yang tahun lahir ganjil, backgroundnya merah, atau misalnya plat mobil atau plat kendaraan, yang platnya genap, hari apa, platnya ganjil, plat nomornya ganjil, hari apa. Nah, kita harus tahu. Nah, kalau kita nggak tahu nanti kita bertanya sama orang, oh, masa ganjil genap tidak tahu? Anak SD aja tahu. Benar ya, anak SD tahu ya, karena ganjil genap memang sudah diajarkan sejak SD, bahkan sejak kelas 2 itu sudah diajarkan. Untuk itu mari kita pelajari ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung channel kami. Ya, mari kita mulai. Ganjil genap. Nah, misalnya kita peragakan dengan orang, misalnya ada satu orang. Punya pasangan tidak? Tidak ya. Nah, berarti ini ganjil karena sendiri. Kalau genap itu ada temannya berdua. Genap itu adalah berpasangan dua. Jadi kalau bilangan genap, misalnya dibagi dua, itu akan habis dibagi. Nah, ketika bilangan itu genap, ketika dibagi dua akan habis. Tapi kalau bilangan ganjil, kalau dibagi dua akan sisa satu. Coba misalnya, ini dua, dibagi dua, pas ya. Suruh duduk berduaan, pas. Suruh boncengan berdua, pas. Suruh jalan gandengan berdua, pas. Nah, jadi dua itu sepasang atau sejodoh ya. Nah, itu maka disebut genap. Nah, misalnya tiga. Nah, tiga genap tidak? Tidak, karena ini sudah berpasangan dua, ini sendiri satu. Nah, sekarang kalau empat, nah sekarang empat genap. Sekarang misalnya lima. Lima ganjil karena ada satu. Misalnya dibagi dua, maka sisa satu. Nah, kalau enam, nah ini tadi ya, satu ganjil L. Kalau dua genap P. Kita ambil bilangan akhirnya. Tiga tadi apa? Ganjil lagi. Empat genap. Lima ganjil. Kalau bagi dua sisa satu. Nah, ini enam. Enam genap lagi karena dibagi dua pas. Tujuh ganjil. Ya. Ini misalnya kita tambah ini jadi tujuh ganjil. Ada sisa satu yang nggak punya teman, nggak punya pasangan. Nah, 7 ganjil, 8 genap. Nah, sekarang 9, ini 8 genap, tambah satu lagi, ganjil. 9 itu ganjil, karena kalau dibagi dua, sisa satu nggak punya pasangan. Nah, kalau 10, nah, berarti ini tambah satu lagi jadi 10. Nah, pas. Jadi, bilangan genap itu kalau dibagi dua-dua, dipasangkan dua-dua, pas. Atau bilangan yang habis dibagi dua. Sedangkan bilangan ganjil kalau dibagi dua akan sisa satu. Jadi yang ganjil itu apa saja? Satu, tiga, lima, tujuh, sembilan. Nah, yang genap dua, empat, enam, delapan, 10. Nah, 10-nya genap, 9 ganjil ya. Satu ganjil, dua genap, tiga ganjil, empat genap, lima ganjil, enam genap, tujuh ganjil, 8 genap, 9 ganjil, 10 genap. Ini saya ambil huruf belakangnya, kalau huruf depan sama-sama G. Kalau pakai N nanti sama-sama ada N. Coba saya pakai huruf terakhir biar jelas. L ganjil, P genap.
Nah, jadi bilangan 1 sampai 10 yang ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Yang genap 2, 4, 6, 8, 10. Nah, 10 genap. Berarti kalau kelipatannya 10 pasti genap. Puluhan pasti genap. Yakin nggak? Kalau nggak yakin kita coba ya. Ini kan ada 10. Ada 10. Kalau kita tambahin 10 lagi pasti genap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 genap. Tambah 10 lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasti genap. Ya. Ambil 22 pasti genap. Pasti genap. Nah, 10, 20, 30, 40 semua puluhan genap ya. Semua kelipatan 10 genap ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, kelipatan 10 semuanya genap. Berarti bilangan yang ada di puluhan pasti sudah pas dibagi 10. Nah, kalau 90 genap, 100 pasti genap karena 100 itu 90 tambah 10. 100 juga merupakan kelipatan 10. Nah, 100 pasti genap. Kalau nggak yakin coba kamu buat praktekkan dengan lidi atau dengan apa? 100 benda kamu bagi dua-dua. Pasti habis dibagi 10. Nah, puluhan pasti genap. Sekarang ratusan. Kalau 100 genap, ya 100 genap. Berarti kelipatannya 100 pasti genap. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Semuanya pasti yang ratusan pasti genap. Karena kelipatan 100 genap. 100 itu kelipatan 10. Nah, nanti kelipatannya 100, 200, 300, dan seterusnya. Atau yang menduduki tempat ratusan pasti genap. Pasti genap artinya pas dibagi 2. Nah, 900 genap tambah 100 lagi 1000. 1000 itu kelipatan 100. Kelipatannya 10 juga. Nah, berarti 1000 itu pas dibagi 2 atau genap. Berarti kalau 2000, 3000, 2000, 3000, dan seterusnya juga pasti pas dibagi 2. Nah, apa gunanya kita tahu ratusan, puluhan, satuan ini genap? Pas. Nah, kalau kita sudah tahu yang ratusan, puluhan itu genap, nah kita saat menentukan bilangan ganjil atau genap tinggal melihat satuannya. Misalnya ini 74. Maaf, nih 74. Nah, 74 kan terdiri dari 70 dan 4. Nah, 70 itu kan jelas puluhan dibagi 2 jelas pas. Nah, jelas pas atau genap. Jelas pas atau genap. Nah, kita tinggal lihat satuannya 4. 4 itu tadi masuk bilangan genap. Habis dibagi 2. Ini. Nah, yang puluhan jelas genap. Nah, kita tinggal lihat yang satuan. Oh, 4. 4-nya itu genap. Berarti 74 adalah bilangan genap. Nah, sekarang kita coba misalnya 27. 27. 27 itu terdiri dari 20 dan 7. Nah, yang 20 itu kan sudah jelas puluhan, jelas pas dibagi 2. Nah, kita cukup lihat satuannya, 7 ini. 7 ini ganjil apa genap? Ganjil. 7 ini adalah ganjil, berarti 27 adalah bilangan ganjil. Nah, sekarang contoh lagi. Nanti yang contoh ratusan, puluhan ya. Sekarang puluhan dulu. Tadi contoh yang bilangan 1 sampai 10. Nah, sekarang yang bilangan misalnya 85. 85. Itu kan 80 tambah
5. Nah, 80 itu kan jelas kelipatan 10. Nah, jelas pas dua-dua. Nah, cukup kita lihat satuannya 5. 5 itu ganjil. Berarti 85 adalah bilangan ganjil. Nah, sekarang coba bilangan 50 berapa? 53. 53. 53 itu kan terdiri dari ini 5-nya 50 dan 3 ya. 5-nya itu 50 atau 50-an berarti jelas pas dua-dua, pas dua-dua atau genap dua-dua. Nah, yang kita lihat sekarang satuannya 3. 3 itu tadi bilangan ganjil, berarti 53 adalah bilangan ganjil. Nah, sudah paham? Nah, sekarang kita lihat yang bilangan 3 angka. Kita lihat yang bilangan 3 angka. Misalnya 127. 127 itu kan terdiri dari 120 dan 7. Lihat. Tadi sudah tahu ya, 100 itu jelas pas dibagi 2, genap bagi 2. 20 itu puluhan, jelas pas genap bagi 2. Jadi yang kita lihat satuan saja 7. 7 itu ganjil. Berarti 127 adalah bilangan ganjil. Nah, sekarang misalnya bilangan berapa? 328 misalnya. 328. Ini kan terdiri dari 300 tambah 20 tambah 8. Nah, ini ratusan puluhan kan jelas pas ya tadi. Kita lihat saja ini. Satuannya 8. 8 itu genap. Nah, 8 genap berarti 328 adalah bilangan genap. Ya, mau coba yang lain. Misalnya bilangan acak. Misalnya 1, 4, 5, 7. Oh, ini sudah ya. Sudah ke bilangan 4 angka, 3 angka dulu. 145. Nah, ini satunya ratusan, ini 4-nya puluhan. Tidak usah kita pikirkan karena 1 ratusan ini jelas pas 22, 4-nya jelas pas 22. Yang kita lihat sekarang satuannya 5. 5 ini bilangan apa? Ganjil, karena kalau dibagi 22, 5 itu sisa 1. Nah, berarti apa? 145 ini adalah bilangan ganjil. 145 bilangan ganjil karena satuannya ganjil. Nah, sekarang kita coba ke bilangan 4 angka. Siapa yang lahir tahun 1900? Misalnya lahirnya tahun 1978. Nah, 1000 tadi kan jelas pas karena kelipatannya 100, 900 juga kelipatannya 100, 7 juga. Ini ya, ribuan, ratusan, ya, ribuan itu jelas pas, ratusan jelas pas, puluhannya ini 7 jelas pas ya, semua puluhan, 7 kan 70, satunya 1000, 9-nya 900, 7-nya 70, ini kan jelas pas bila dibagi 2. Jadi yang kita lihat adalah apa? Satuannya 8. 8 ini bilangan genap. Berarti 1978 adalah bilangan genap. Nah, sekarang misalnya apa yang lahir tahun 1999. Nah, lihat, satunya ribuan itu pas ya. Pas masuknya genap kalau bagi 2. 9-nya 900, seratusan itu juga pas bagi 2. Puluhan itu juga ya. Satunya tadi kan 1000. Kalau bagi 2 pas, 9-nya kan 900. Kalau dibagi 2 jelas pas karena kelipatan 100. 9-nya itu kan 90. Kalau dibagi 2 jelas pas. Nah, sekarang yang kita lihat satuannya saja 9. 9 ini tadi apa?
ganjil. Bilangan ganjil berarti 1999 adalah bilangan ganjil. Nah, misalnya kita lihat tahun 2005. 2005. Nah, ribuannya 2. 2 ini kan 2000. Tuh nggak ada ratusan, nggak ada puluhan, langsung satuan. 2000 itu kan jelas pas dibagi 2 ya. Nah, karena ribuan, ratusan, puluhan tadi jelas pas dibagi 2. Sekarang yang kita lihat hanya satuan. 5. 5 itu ganjil. Berarti 2005 adalah bilangan ganjil. Jadi kalau kamu lahir tahun 2005 berarti itu tahun lahir ganjil. Ingat backgroundnya warna apa. Nah, atau kamu punya mobil atau kendaraan bermotor. Nomornya misalnya 3846. Mobilmu, nomor plat mobil atau motormu 3846. Ribuannya nggak usah dipikir, 3000. Ini 8-nya 800, itu ratusan. 4-nya 40-an. Tidak usah dipikirkan karena jelas pas bagi 2. Yang kita lihat adalah satuan. 6 itu bilangan genap. Maka 3846, 3846 itu adalah nomor genap. Jadi sekarang kamu tahu ya bagaimana menentukan suatu bilangan genap atau ganjil ya. Mau bilangan itu 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka. Nah, misalnya 7 atau 9 atau 8. Nah, ini kan 1 angka, ini ganjil, genap. Nah, sekarang kalau 2 angka tadi contohnya 4, 3, 5, 6. Nah, yang kita lihat hanya satuan. 3 itu ganjil. 6 itu genap. Yang kita lihat satuan. 43 bilangan ganjil karena satuannya ganjil. 56 bilangan genap karena satuannya 6 adalah bilangan genap. Nah, sekarang yang bilangan 3 angka. 178. 3, 4, 2. Nah, lihat. Ini 178 bilangan, Pak. Ya, satuannya 8 berarti genap. 342. Satuannya 2 berarti genap. Misalnya 6, 8, 5. 685. Nah, satuannya 5 berarti ganjil. Nah, sekarang kita lihat lagi yang ribuan. Kita lihat yang ribuan. 1938, 1847. Nah, kita lihat aja. Oh, ini satuannya genap, bilangan genap. Satuannya ganjil, berarti 1847 adalah tahun ganjil. Misalnya 2021. Nah, 1 ini ganjil. Tapi kalau 2020 berapa? 2024. 4 ini adalah genap. Berarti 2024 adalah bilangan genap. Nah, mudah sekali bukan? Selamat berlatih terus. Nah, kita harus tahu, harus banyak belajar supaya kita selalu maju, selalu hidup dengan mudah. Makin banyak kita tahu, makin pintar kita berhitung, kehidupan akan menjadi lebih mudah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.